Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Tahun 2021 merupakan masa yang masih menantang bagi perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan di tahun depan penerimaan negara masih akan terpukul sedangkan belanja tetap tinggi. Besarnya pasak daripada tiang akan membuat defisit neraca keuangan negara. Bendahara negara itu pun meramal defisit anggaran di tahun depan masih akan berada di level 5,5% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Menurut Sri Mulyani, bersama negara lain melakukan counter-cyclical dari kebijakan fiskal, alhasil defisit APBN pun meningkat. Namun menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, defisit anggaran Indonesia yang terjadi di tahun depan masih akan lebih baik dibandingkan negara lain. Indonesia akan menjadi negara yang akan ikut menandatangani Perjanjian Perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Indonesia termasuk dari 15 negara yang akan menaikkan perjanjian perdagangan itu pada 15 November 2020. Namun sayangnya, jumlah negara yang menyetujui perjanjian RCEP menjadi berkurang setelah India resmi keluar. Diplomat India, Vijay Thakursih menyatakan negeri Bollywood itu memiliki masalah signifikan dengan minat inti yang masih belum terselesaikan. Pada 15 November nanti, perjanjian RCEP akan diikuti oleh seluruh negara di Asia Tenggara, serta China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan RCEP diyakini dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota RCEP. Harga minyak sawit mentah alias CPO masih melanjutkan ralinya. Kini harga kontrak berjangka CPO teraktif di Bursa Derivatif Malaysia sudah menyentuh level tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Harga CPO kontrak pengiriman Januari menguat ke Rp3.238 Malaysia per ton. Dalam satu pekan, harga CPO telah naik 5,6% dan berada ke level tertinggi sejak Mei 2012. Stok minyak sawit di Malaysia diperkirakan turun 9,8% secara bulanan di Oktober 2020 menjadi 1,56 juta ton atau terendah sejak Juni 2017. Sementara untuk produksi minyak sawit kemungkinan turun 5,6% secara bulanan, turun ke posisi terendah dalam 5 bulan menjadi 1,77 juta ton. Kenaikan harga CPO juga terdorong risk appetite investor yang turut sumringah karena hasil uji coba vaksin COVID-19 dari Pfizer. Huawei Technologies dikabarkan akan menjual unit smartphone merek Honor senilai 15,2 miliar dolar AS atau setara 212,8 triliun rupiah. Merek ponsel pintar itu akan dilego kepada konsorsium yang dipimpin Digital China dan pemerintah kota Shenzhen. Namun tidak ada Xiaomi dalam konsorsium ini, padahal sebelumnya Xiaomi dikabarkan sebagai salah satu investor yang tertarik untuk membeli brand Honor dari Huawei. Penjualan secara tunai, merek Honor akan mencakup hampir semua aset termasuk merek, kapabilitas penelitian, dan pengembangan hingga ke manajemen rantai pasok. Penjualan Honor merupakan manuver terbaru Huawei untuk menghindari sanksi pemerintah Amerika Serikat. Saat ini bisnis Huawei sangat terpukul karena tuduhan perangkatnya bisa disusupi pemerintah Cina untuk memata-matai negara lain. Dengan penjualan Honor ke investor lain akan membuat smartphone murah ini tidak dikenakan sanksi dan bisa berekspansi secara leluasa. Harga konsumen Cina pada bulan Oktober melambat ke level terendah dalam 11 tahun. Data yang dirilis Biro Statistik Nasional menunjukkan indeks harga konsumen hanya naik 0,5% secara year-on-year. Turunnya inflasi negeri tirai bambu itu terdorong oleh merosotnya harga daging babi sebesar 25,5% dalam satu bulan. Harga daging babi turun untuk pertama kalinya setelah 19 bulan berturut-turut naik. Perekonomian Cina secara keseluruhan terus pulih dari dampak virus corona. Ekonomi Cina pada kuartal 3 2020 masih mampu tumbuh 4,9%. Sejumlah ekonom di Cina percaya sisi permintaan masih akan menguat dalam beberapa bulan ke depan, mengingat stimulus dari pemerintahan Xi Jinping masih terus berlanjut.